Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menghitung biaya operasional dan laba operasional sudah didapat, kemudian kita akan menentukan biaya bunga. Dalam kasus ini itu ada dua macam hutang, yaitu hutang modal kerja dan hutang kendaraan. Kemudian di situ ada lagi biaya bunga hutang mesin. Itu adalah untuk memberikan nanti alternatif jawaban apabila alternatif pendanaan pada soal responsif itu didapat bahwa yang diputuskan untuk hutang atau tidak. Jadi yang akan kita bahas dalam hal ini adalah hanya ada dua. Kemudian untuk biaya bunga baik modal kerja maupun kendaraan itu diambil dari hasil tugas 3.1 dan 3.2. Oke, kita mulai untuk biaya bunga hutang modal kerja. Ya, kita ambil lembar kerja 3, sudah dihitung sebelumnya. Kita ambil 2000 C, kemudian yang kita ambil adalah hutang bunga. Bunga hutangnya saja di tahun 2000 C. Oke. Kemudian untuk tahun 2000 D kita sama caranya. Oke. Inilah 2000 D. Oke. Kemudian di 2000 E 2000 E karena 2000 E sudah berakhir, kita berhenti sampai di sini. Kemudian untuk hutang kendaraan sama caranya, kita ambil lembar kerja tugas 3.2. Jadi bawah 3.2 adalah angsuran hutang kendaraan. Kita mulai dari 2000 C, yang kita ambil adalah bunga hutangnya saja. Oke, kemudian 2000 D. Tahun 2000 D, kemudian di tahun 2000 E, oke, kemudian yang terakhir di tahun 2000 F. Ya, selesai. Kemudian laba sebelum pajak itu diperoleh dari laba operasional dikurangi dengan bunga hutang modal kerja dikurangi biaya bunga hutang kendaraan dan dikurangi biaya bunga hutang mesin walaupun di sini kosong. Oke. Kemudian kita copy sampai ke 2000H. Selanjutnya untuk pajak itu diperoleh sesuai dengan PP 46 tahun 2018 yang sudah mengalami perubahan yang semula 1%, kemudian untuk UMKM yang penghasilannya di bawah 4 miliar itu tarif pajaknya adalah 0,5% dikali penerimaan bruto. Ya, kita kalikan 0,05% 0,05% dikali dengan penerimaan bruto. Oke, kemudian kita copy sampai ke tahun 2000H. Ya, sudah didapat untuk pajak ya. Kemudian total pajak karena hanya satu cukup kita jumlahkan atau kita sum ya, kita copy. Selanjutnya untuk laba setelah pajak diperoleh dari laba sebelum pajak EBT earning before tax dikurangi dengan tax atau pajak. Oke, kita copy sampai 2000H juga. Selanjutnya untuk sudah diperoleh
laba setelah pajak atau earning after tax atau laba bersih ya. Kemudian untuk mencari profit margin itu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penerimaan bruto. Laba bersih, oke, laba bersih dibagi dengan penerimaan yang ada di atas tadi, penerimaan. Oke, kita copy ke samping. Baik. Terlihat bahwa profit margin dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Gitu, sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan, silahkan diketik dalam komentar di @link. Oke, terima kasih.